dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukarela, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus, hari Minggu biasa yang ke-12. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita kembali diajak oleh Yesus untuk sungguh dapat berserah diri sepenuhnya kepada Allah di dalam seluruh perjuangan hidup kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, sehingga kita sungguh boleh layak dan pantas untuk bersatu dengan Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini juga kita ingin bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Bapak Stepham yang merayakan ulang tahunnya, dan juga kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita, khususnya bagi umat kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Ibu Agustina Salea Marilalan, Simbo Ratu Jina yang telah dipanggil 1 tahun yang lalu, Ibu dan segenap keluarga atau saudara-saudari kita, umat paroki kita yang baru-baru saja dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga mereka sungguh diterima dalam kemuliaan Allah. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari kita di hadapan Allah sejenak sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau nyatakan bagi kami masing-masing. Terlebih kami bersyukur kepadamu bersama hamba-Mu, Bapak Stepham yang merayakan ulang tahunnya. Sembari pula kami memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Ibu Agustina Salea Marilalan, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu pada siang hari ini.
dan juga bagi Simbo Ratu Gina yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Kiranya Engkau memberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga untuk menikmati kemuliaan dan kehidupan kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberikan penghiburan iman, keteguhan di dalam mengimani Engkau, agar mereka tidak larut dalam kesedihan, melainkan tetap bangkit dalam pengharapan akan kemuliaan dan kehidupan kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghauskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan
kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
kesaksian tentang Daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, penegasan Santo Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan dalam suratnya kepada jemaat di Roma memperlihatkan kepada kita bagaimana kasih karunia dari Allah yang begitu besar kepada umat-Nya. Dan karena itulah pantas kalau Yesus mengatakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa janganlah kamu takut bahkan terhadap orang yang memusuhi kamu. Karena ketakutan tidak akan mendatangkan kasih karunia Allah.
Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, dalam pewartaannya, ia berhadapan dengan begitu banyak orang yang tentu saja ada yang menolaknya, ada yang memusuhinya, ada yang terus-menerus mencobainya agar dapat tersandung dan kemudian jatuh. Tetapi bahwa dikisahkan Nabi Yeremia meskipun dibujuk, bahkan digoda dan supaya dapat tersandung dan jatuh, tetapi ternyata dia tidak jatuh karena ia tetap percaya kepada Allah yang telah mengutusnya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menubuatkan firman Allah agar semakin banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Nabi Yeremia percaya bahwa kalau ia setia menjalankan tugas perutusan dari Allah, maka ia akan tetap di bawah tuntunan dan perlindungan Allah. Ia akan diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga ia sungguh mampu melaksanakan tugas perutusan itu dan menghantar semakin banyak orang untuk mengenal Allah dan memperoleh kasih karunia Allah. Kesetiaan, kepercayaan akan mendatangkan kasih karunia, akan mendatangkan pertolongan dan kekuatan Allah bagi kita dalam menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Rasul Paulus dalam pewartaannya juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Nabi Yeremia, bahwa ia mendapatkan banyak penolakan-penolakan, ia mendapatkan banyak tantangan yang berat, bahkan juga bersama dengan rekan sekerjanya dikejar-kejar dan akan dibunuh. Tetapi dengan segala kesetiaan dan keberaniannya dalam kepercayaan kepada Allah, ia dapat melaksanakan tugas perutusannya dalam pewartaan-pewartaan itu di bawah perlindungan Allah. Dan karena itulah Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa memang betul kita telah jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran Adam. Tetapi bahwa karena kasih karunia Allah, Allah tidak mau membiarkan kita yang jatuh dalam dosa tetap hidup di dalam siksaan dosa yang ujungnya adalah maut. Tetapi ia menebus kita, ia membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut itu dengan kehadiran putranya, Yesus Kristus, sebagai bentuk kasih karunia Allah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Nah, Yesus sendiri yang menjadi anak Allah dan sekaligus menjadi pernyataan Allah yang konkret dalam kehidupan manusia, lewat sabda, lewat Injil yang kita dengarkan hari ini, menegaskan kepada kita dalam seluruh tugas kita berhadapan dengan berbagai macam cobaan, tantangan, bahkan dikatakan dalam Injil musuh. Yesus mengatakan, janganlah kamu takut. Kenapa? Karena yang perlu kita takuti sesungguhnya adalah Allah. Takut dalam arti bahwa kita tunduk setia dan patuh pada firman, pada perintah-perintah dan larangan-larangannya. Bukan takut kepada perintah atau larangan-larangan manusia sesama kita, bahkan musuh-musuh.
Betul, di dalam kehidupan kita setiap hari kita berhadapan dengan berbagai macam peraturan yang tentu saja dibuat oleh manusia demi kehidupan bersama yang lebih baik. Tetapi Yesus mengajak kita untuk lebih taat kepada peraturan, perintah, larangan yang telah dibuat oleh Allah. Bukan hanya untuk sekedar kebaikan kita bersama atau kebaikan kita di hadapan Allah, tetapi justru untuk kehidupan yang abadi. Kalau aturan-aturan duniawi yang telah dibuat, tentu itu mengatur kehidupan kita untuk lebih baik, tentu saja terbatas di dunia ini. Selesai hidup kita di dunia ini, aturan itu selesai. Tetapi aturan-aturan Allah ini menghantar kita untuk menikmati, untuk mengalami, untuk menerima keselamatan dari Allah, untuk hidup yang abadi, untuk hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Dan tentu saja apa yang telah ditentukan oleh Allah ini berlaku sampai masuk dalam kerajaan surga. Nah, Yesus mengajak kita untuk tidak takut, karena Yesus sendiri telah berjanji kepada kita akan menyertai kita sepanjang hidup kita sampai akhir zaman. Penyertaan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita kalau kita juga sungguh tunduk dan patuh setia hidup di bawah tuntunan dan kehendak Allah. Dan Yesus telah menjalaninya, Yesus telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia hidup seturut dengan kehendak Allah Bapanya. Dan tinggal kita meneladan apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam seluruh perjuangan hidupnya. Kita meneladaninya dan kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam kehidupan dalam kelompok hidup menggereja, bahkan juga dalam kehidupan kita bersama dengan saudara-saudari kita dalam lingkup hidup masyarakat kita. Sehingga apa yang kita harapkan untuk kehidupan yang kekal dan tentu saja dikehendaki oleh Allah sungguh dapat terjadi, baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mudah, pasti banyak tantangan dan mungkin sulit, tetapi semuanya akan mampu kita jalani, mungkin juga dengan jatuh bangun di bawah tuntunan Allah sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan, dilaksanakan, dihidupi oleh Nabi Yeremia, Rasul Paulus, dan juga oleh Yesus sendiri. Nah, sekarang giliran kita, sebagaimana ajakan Yesus bagi kita, janganlah kamu takut. Jangan kita takut menghadapi kehidupan ini, meskipun berhadapan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, mungkin juga penderitaan karena kegagalan-kegagalan. Tapi kita tetap menjalani kehidupan kita ini karena kasih karunia Allah senantiasa Ia limpahkan kepada kita kalau kita sungguh dengan setia dalam kepercayaan kita menjalani kehidupan kita ini di bawah tuntunan kasih dan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, mari kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaan-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami, dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita, umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, juga umat paroki kita yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita. Dan juga kita mau bersyukur bersama dengan saudara kita Pak Stepham yang merayakan ulang tahunnya. Semoga sebagaimana Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya dalam seluruh kehidupan hingga saat ini, Tuhan tetap menyertainya dengan kasih karunia-Nya dalam seluruh kehidupannya, pekerjaan, keluarga, dan juga dalam pelayanannya. Semoga semuanya itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan hidup baginya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi dan umat kita di Paroki Kristus Raja Andalas yang telah dipanggil menghadap Tuhan, terlebih bagi Simbo Ratu Gina, 1 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan, Ibu Justina Salea Marilalan, tadi siang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki umat-Mu untuk sungguh dapat bersatu Engkau dalam kerajaan-Mu. Saudara-saudari kami
telah berjuang di dalam iman dan kepercayaannya kepadamu. Mungkin saja ada kekurangan, kesalahan, bahkan dosa-dosa mereka. Karena itu kami mohon, semoga Engkau mengampuni salah dan dosa-dosanya, dan melayak pantaskan mereka masuk dalam kerajaan-Mu, menikmati kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap memberikan penghiburan iman, meneguhkan kepercayaan mereka kepadamu, agar mereka sungguh dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, tidak larut dalam kesedihan, tetapi tetap bangkit dalam pengharapan yang penuh kepadamu. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau bersama dengan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga pemulihan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami,
Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Simbo Ratu Gina dan Ibu Justina Salea Marilalan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal pada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya
agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur 654.